Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109. Kelas C, mahasiswi dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas pertama mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Saya akan mempresentasikan dalam bentuk parodi dan judul buku yang akan saya presentasikan yaitu Perubahan dan Politik di Indonesia. Sebelum saya memparodikan isi buku tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku tersebut. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku yang sudah saya review dan akan saya parodikan. Tenaga kerja dan politik di Indonesia memberikan analisis mendalam pertama tentang pembangunan ini, menyelidiki bagaimana gerakan buruh yang lemah secara struktural mengukir pijakan strategis di negara tanpa sejarah baru-baru ini, keterlibatan serikat pekerja dalam politik. Caraway dan Ford menunjukkan bagaimana Indonesia gerakan buruh mencapai banyak tujuan terlebih dahulu melalui disrupsi kekuatan politik kontroversial dan kemudian dengan menggabungkan jalanan dan politik hukum. Perburuhan dan politik di Indonesia menentang yang dominan pendekatan teoritis dalam kajian politik Indonesia, menunjukkan bagaimana gerakan ini aktif dan sangat efektif peserta demokrasi Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 2014, pusat perburuhan paling dinamis secara politik di Indonesia membuat sejarah. Serikat Pekerja Logam dan Konfederasi Besar ditunjukkan puluhan ribu pekerja di Stadion Gelora Bung Karno di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Dalam pidato meriah yang bergerak mulus dari statistik ke nyanyian, dari analisis politik hingga yel-yel yaitu hidup para pekerja, dia membuat kasus pendukung Capres Prabowo Subianto. Indonesia dulu adalah negara yang kaya dan berkembang pesat, katanya. Namun hanya menengah ke atas kelas telah mendapat manfaat dari pertumbuhan ini. Dia kemudian memberitahu ribuan pekerja berkumpul di stadion bahwa kelas pekerja harus mengambil tindakan untuk membuatnya bersejarah sendiri dan untuk mengubah keadaan ini. Iqbal menjelaskan bahwa Prabowo telah setuju untuk menandatangani kontrak politik yang berjanji untuk mendukung 10 elemen ekonomi kerakyatan yang akan memberikan lebih banyak kepada pekerja. Gerakan buruh bukanlah pemain sentral dalam protes yang membawa menurunkan kediktatoran ketika demokrasi Indonesia terkonsolidasi. Itu bisa dibilang tumbuh lebih lemah dalam hal ukuran konvensional kekuatan serikat. Meskipun peluang perorganisasian baru dan munculnya serikat baru, serikat pekerja tingkatisasi tetap rendah. Dan gerakan buruh semakin terfragmentasi menjadi lusinan federasi yang bersaing dan banyak organisasi tingkat pabrik yang tidak berfasilitasi. Serikat pekerja tidak menutupi jumlah mereka yang kecil melalui efektivitas dalam perundingan bersama, baik cakupan maupun kualitas kesepakatan bersama rendah. Terlepas dari kenyataan bahwa gerakan buruh independen asal usulnya terletak pada masyarakat sipil, ikatan serikat pekerja dengan gerakan sosial lainnya, mereka lemah dan mereka tidak memiliki hubungan yang kuat dengan partai politik yang besar. Sekian penjelasan singkat saya tentang buku yang sudah saya review. Berikutnya saya akan memparodikan. Selamat menyaksikan. Lu suka kerja tugas ke belum yang baru-baru Pak ada kasih tuh? Sudah yang dengan judul tuh Perburuhan dan Politik di Indonesia tuh. Yang itu itu lu bongkar mana tuh? Kalau beta sih ada ambil 3 pokok penting sih yang menurut beta dari itu buku yang besok review tuh. Wih, lupung lumayan Joy. Coba lu jelaskan sedikit kasih beta tentang itu perburuan dan politik di Indonesia tuh supaya beta ada gambaran sedikit begitu.
Oke, jelaskan sedikit Bepongnya. Yang pertama tuh ada buruh dalam demokrasi Indonesia. Meskipun terdiri dari pluralitas atau bahkan mayoritas penduduk di sekitar dunia, kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara sosial ekonomi biasanya diturunkan ke pinggiran politik demokrasi. Massa mungkin memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dalam demokrasi prosedural, tapi kesenjangan ekonomi dan sosial berarti bahwa subset istimewa dan populasi secara tidak proporsional mempengaruhi praktek demokrasi. Sudah menjadi pekerjaan gerakan sosial untuk mempersempit kesenjangan ini antara janji demokrasi dan apa yang sebenarnya diberikannya. Dan salah satunya kekuatan yang paling penting dalam memperluas kewarganegaraan sosial dalam demokrasi kapitalis. Ras telah menjadi gerakan buruh. Secara historis, gerakan buruh memperjuangkan hak untuk berorganisasi di tempat kerja, untuk berunding bersama, dan untuk kebijakan kesejahteraan sosial yang sebagian mendekomodifikasikan pekerjaan berupah. Mereka bersekutu dengan partai-partai simpatik atau membentuk partai mereka sendiri untuk memajukan antar kelas pekerja melalui politik parlementer, di mana tenaga kerja terorganisir kuat. Tenaga kerja gerakan dapat menutup kesenjangan antara janji demokrasi dan demokrasi praktek. Di mana tenaga kerja terorganisir lemah, kesenjangan kemungkinan akan sangat lebar. Buruh sebagai aktor kolektif telah membuat kehadiran mereka terasa dari waktu ke waktu selama 32 tahun kediktatoran Soeharto, terutama di gelombang pemogokan awal dan pertengahan tahun 1990-an. Tetapi kapasitas gerakan buruh Indonesia untuk mendapatkan daya tarik dalam lingkup pemilu tidak hanya mengacaukan pendekatan dominan untuk studi bahasa Indonesia politik, tetapi juga akan mengejutkan para sarjana politik perburuhan komparatif. Munculnya gerakan buruh yang bermain menyerang dan menang, sementara majikan bermain bertahan dan kalah, mengejutkan dalam konteks beasiswa tenaga kerja kontemporer yang menyajikan gambaran suram tentang penurunan pengaruh dan kekuatan gerakan buruh sebagai akibat dari globalisasi neoliberal. Gerakan buruh di Asia Timur dan Tenggara dianggap masuk terutama Selat yang parah. Seorang ulama terkemuka memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara mencoba di mana-mana tenaga kerja yang terorganisir telah mengalami pelemahan pengaruh yang stabil. Indonesia adalah kasus yang sangat tidak biasa karena serikat pekerjanya berbagi sedikit karakteristik yang membuat serikat pekerja menjadi aktor yang berpengaruh di tingkat yang lebih maju. Pengaturan demokratis. Partisipasi dalam gerakan massa yang menggulingkan pemerintah adalah salah satu faktor yang telah diidentifikasikan oleh para sarjana sebagai landasan untuk gerakan buruh yang sangat termobilisasi di negara demokrasi baru. Serikat pekerja dipusatkan aktor utama dalam dan Polandia. Mobilisasi anti-rezim selama transisi adalah puncaknya tahun perorganisasian tempat kerja yang demokratis, di mana mereka memperluas kekhawatiran di luar tempat kerja dan aliansi palsu dengan anti-rezim lainnya kelompok. Di negara lain seperti Korea Selatan, liberalisasi politik membuka pintu bagi gelombang aktivitas perorganisasian masa transisi yang menempatkan gerakan buruh pada posisi yang kuat di tahun-tahun awal setelah demokratisasi. Berbeda dengan negara-negara tersebut, aktivitas pergerakan buruh di Indonesia hanya sedikit pada bulan-bulan sebelum dan sesudah pengunduran diri Soeharto. Tingkat rendah ini mobilisasi di hari-hari memudarnya rezim Soeharto dikombinasikan dengan warisan otoritarisme
meninggalkan Indonesia dengan basis yang sangat kecil pekerja terorganisir. Di banyak negara, serikat pekerja melengkapi kekuatan tempat kerja mereka atau membuat untuk kekuatan organisasi yang relatif lemah dengan membentuk aliansi dengan partai politik yang kompetitif secara elektoral. Ketiga, konteks ekonomi. Indonesia sejauh ini merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terhitung sekitar 37% dari PDB kawasan pada tahun 2017. Luas Nusantara ini dicirikan oleh politik yang beragam dan sangat terdiferensi ekonomi, mulai dari pertanian subsisten di banyak negara miskin di timur, ke ekonomi Kalimantan dan Sumatera yang bergantung pada sumber daya, ke Pulau Jawa yang relatif kecil, yang merupakan rumah bagi sebagian besar manufaktur. Aktivitas perekonomiannya ditopang oleh angkatan kerja 121 juta, sekitar 61 juta diantaranya berada dalam pekerjaan berupah. Sekitar 17 juta bergerak di bidang manufaktur, diantaranya sekitar 11,6 juta dan diantaranya dalam pekerja yang berupah. Meskipun sama sekali bukan masyarakat yang paling tidak setara di dunia atau bahkan di Asia, dengan koefisien Gini hanya 0,40%. Tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,34% menutupi variasi yang signifikan antara provinsi dari yang terendah 1,37% di Bali sehingga mencapai 8,17% di provinsi yang relatif maju di Jawa Barat. Seperti di banyak negara yang sebanding, Indonesia memiliki sektor informal yang besar. Memang sekitar 70% dari tenaga kerja adalah terlibat dalam pekerjaan sektor informal. Nah, Bepung tuh begitu, semoga Bepung bisa membantu ya. Aduh, iya itu tuh sangat membantu. Makasih banyak ya. Sekian presentasi parodi singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.